Assalamualaikum, saya Mia Helmiati dengan NIM 21082051776, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maria Ulfa MESY, di video ini sekilas saya akan menyinggung sedikit tentang pemikiran ekonomi Islam klasik. Maka sebelum 610 Masehi, periode ini pada masa periode sebelum kenabian. Di Makkah terdapat satu suku besar yaitu suku Quraisy yang merupakan keturunan jalur Nabi Ismail alaihissalam. Suku Quraisy terbagi dalam beberapa suku, yakni suku yang paling menonjol yaitu Bani Hashim yang merupakan kabilah Rasulullah, Bani Adi, kabilah Umar. Kabilah ini terkenal dengan kebijaksanaannya. Bani Taimimi yaitu kabilah Abu Bakar. Kabilah ini terkenal dengan pemberi talangan utang, dan ada Bani Umayyah, kabilah Utsman bin Affan yang paling menonjol dalam perdagangan. Suku Quraisy merupakan kabilah yang berprofesi sebagai pedagang, sampai-sampai Allah menurunkan surat Al-Quraisy. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suku Quraisy ini melakukan perjalanan dagang ke selatan, yakni Yaman, pada saat musim dingin, dan melakukan perjalanan dagang ke utara, yakni ke Syam pada musim panas. Pada saat Muhammad bin Abdullah lahir pada tahun Gajah, ketika Ka'bah ingin dihancurkan oleh pasukan Abraha, Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Muhammad diasuh oleh kakeknya karena saat masa anak-anak ibunya pun wafat. Beberapa tahun kemudian kakeknya wafat sehingga Muhammad diasuh oleh pamannya yakni Abu Thalib. Muhammad tumbuh besar mengikuti pamannya berdagang ke Syam atau Damaskus. Ini dilatar belakangi juga karena kebiasaan suku Quraisy saat itu ya berdagang. Ada beberapa pasar yang pernah dikunjungi oleh Muhammad bin Abdullah ketika berprofesi menjadi wirausahaan di Jazirah Arab, yaitu ada Dumato Jandal, ini di dekat Hijaz Utara berbatasan dengan Syria, merupakan pasar tahunan yang ramai di bulan Rabiul Awal. Ada Musyaqor, ini merupakan sebuah kota yang terkenal di Hijaz, Bahrain, ini pasar tahunan di bulan Jumadil Awal. Ada Suhar, itu pasar di Oman, merupakan pasar tahunan yang berlangsung selama 5 hari di bulan Rajab. Ada juga Daba, yaitu salah satu di antara dua kota pantai yang dijadikan pusat kegiatan pemasaran komoditi produk dari kota timur. Aktivitas pemasarannya yaitu tahunan, terjadi pada akhir bulan Rajab, pindahan dari pasar Suhar tadi. Ada Sihir atau Mahara, yaitu pasar tahunan ini di pantai antara Aden dengan Oman. Di sini dikenal dengan parfum amber. Pasar tahunan ini diadakan pada bulan Nisfu Saban. Ada juga Aden, pasar tahunan Aden diselenggarakan pada puluhan pertama bulan Ramadan. Di sini merupakan tempat pemasaran komoditas dari wilayah timur dan selatan. Hingga pada saat beranjak dewasa, Muhammad bin Abdullah masih aktif dalam berniaga. Beliau menjalin hubungan dagang dengan Siti Khadijah. Kala itu Khadijah ini merupakan saudagar yang kaya raya. Akad kerjasama antara Muhammad dengan Khadijah saat itu adalah akad mudorobah, di mana mudorobah ini adalah kontrak kerjasama antara dua pihak, di mana salah satu pihak berperan sebagai pemodal dan pihak lainnya menjadi pengelola, di mana nantinya keuntungan yang didapat oleh mudorib akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak di awal kontrak. Terkesan dengan kejujuran dan profesionalitas Muhammad dalam berdagang, Khadijah menawarkan dirinya untuk diperistri oleh Muhammad, yang saat itu Khadijah ini berusia 40 tahun sedangkan Muhammad berusia 25 tahun. Rasulullah tidak menikah dengan wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Pada tahun 610 Masehi, Allah mengangkat Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi sekaligus rasul di usianya yang telah mencapai 40 tahun. Nah, di sini terdapat perbedaan antara nabi dan rasul. Jika nabi itu orang yang hanya menerima wahyu, sedangkan seorang rasul adalah orang yang tidak hanya menerima wahyu tetapi juga ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kalamullah kepada kaumnya. Bedanya Rasul Muhammad dengan rasul lain adalah Rasul Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, adapun rasul-rasul lainnya hanya diutus untuk kaum tertentu. Nah, Nabi Muhammad ini wafat pada tahun 11 Hijriah dalam usianya beranjak di 63 tahun karena sakit. Masa kenabian beliau hanya berlangsung selama 23 tahun. Kepemimpinan kaum muslimin digantikan oleh 4 orang sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam pada masa kepemimpinan Rasulullah. Dalam sektor real,
Setelah Rasulullah dan kaum muhajirin hijrah ke Madinah, sebelum Rasulullah membangun pasar, beliau juga membangun masjid. Masjid adalah bangunan terpenting bagi umat Islam. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat keislaman atau Islamic Center. Seluruh aktivitas kaum muslimin dipusatkan di tempat ini. Dengan fungsi masjid yang sedemikian beragam tersebut, Rasulullah berhasil menghindari pengeluaran yang terlalu besar untuk pembangunan infrastruktur bagi negara Madinah yang baru terbentuk. Beliau juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar dapat saling membantu satu sama lain. Saat itu Rasulullah belum mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Lalu Rasulullah membuat pasar milik umat Islam sendiri karena saat itu pusat perekonomian terdapat di pasar yang dikuasai oleh para pedagang Yahudi dan banyak praktik kecurangan dan riba di pasar tersebut. Rasulullah menetapkan lokasi pasar yang strategis dan menetapkan siapapun yang datang lebih awal maka ia berhak menempati lapak tersebut. Jadi saat itu tidak boleh ada seseorang yang mempunyai lapak khusus. Rasulullah juga tidak mengenakan biaya retribusi terkait pasar tersebut. Rasulullah juga mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan ekspor impor komoditas. Rasulullah juga melakukan pengawasan dengan turun langsung ke pasar. Alhasil, pasar umat Islam yang baru didirikan berhasil mengalahkan pasar Yahudi yang merupakan pusat perekonomian sebelumnya. Rasulullah mendorong sektor real agar senantiasa berputar. Salah satu bentuk dorongan beliau adalah agar kaum muslimin menjadi orang-orang yang giat bekerja. Meski beliau selalu mengajarkan bahwa akhirat adalah tujuan utama, dunia tidak, di sisi lain tidak boleh ditinggalkan. Bagi para pengusaha, Rasulullah juga berpesan agar memperlakukan para pekerja dengan baik sebagaimana berlaku kepada diri sendiri. Beliau berpesan agar menjelaskan upah di awal sebelum kerja dimulai agar nantinya tidak menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan keributan di kemudian hari. Rasulullah juga menganjurkan untuk berdagang. Aktivitas perdagangan memang sudah menjadi tradisi mata pencaharian dari sejak dulu. Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang, bukan hanya sekadar mencari keuntungan untuk biaya hidup, tetapi beliau juga berusaha untuk terus melakukan ekspansi bisnis dengan membangun kepercayaan orang. Rasulullah juga menganjurkan untuk menghindari utang. Namun begitu, utang dibolehkan dalam situasi tertentu. Terkait dengan pengelolaan keuangan publik, Nabi mengajarkan prinsip akuntabilitas bahwa penerimaan dan penggunaan harta pasti akan diaudit oleh Allah. Di masa Nabi ada kebijakan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, di antaranya adalah Ihya al-Mawat, yakni instrumen keuangan publik Islami untuk mendorong manusia agar menyebar ke berbagai penjuru untuk mengoptimalkan lahan krisis atau tidak produktif. Rasulullah juga melarang riba sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Dalam sektor keuangan publik, ada beberapa sumber penerimaan negara untuk membangun pemerintahan. Yakni ada ganimah, ini merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Islam melalui cara peperangan atau pertempuran. Nah, ada pai, ini berasal dari kata fa'ayafi'u yang berarti harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa adanya peperangan. Ada juga jizyah, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berada di bawah naungan kaum muslimin berdasarkan perjanjian dengan ahlul kitab, atau juga pajak atas perolehan manfaat dari negara Islam. Ada juga huraj. Selain jizyah, Rasulullah juga menetapkan huraj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayahnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Lalu ada kafarat, yakni denda yang dikenakan kepada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Selanjutnya dalam sektor keuangan sosial, yakni ada zakat. Zakat adalah suatu sumber pemasukan negara yang paling utama di awal-awal periode. Rasulullah ini telah menetapkan zakat sebagai instrumen keuangan sosial utama dalam negara Islam. Lalu ada infak. Selain zakat, pemasukan keuangan negara di masa Rasulullah juga bersumber dari infak. Lalu ada wakaf, ini merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam. Wakaf berbeda dengan zakat dan infak. Perbedaannya terletak pada keabadian aset yang disedekahkan.
Aset ini diwakafkan harus dapat dikelola secara produktif. Pada sektor kelembagaan di masa Rasulullah, harta untuk negara dikumpulkan lalu dibelanjakan sesuai kebutuhan negara, yakni ada Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai kas negara yang mengatur APBN untuk kesejahteraan seluruh manusia. Rasulullah juga mendirikan sebuah lembaga yang bernama Al-Hisbah. Ini merupakan institusi pengawasan pasar untuk menghadirkan suasana pasar yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti riba. Lalu ada ekonomi moneter. Prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada masa Rasulullah, mata uang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang perak asal Persia. Meski bukan berasal dari negeri Islam, Rasulullah ini menerima kedua mata uang tersebut sebagai alat tukar yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat mengadopsi sebuah kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Rasulullah juga memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Selain membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan pemukiman, Rasulullah juga membangun kamar mandi umum di sudut kota, serta memperluas jaringan komunikasi dan memperluas jalan dan memperhatikan pos jaga. Pada periode Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ini menjadi khalifah atas isyarat Nabi Muhammad sebelum wafat. Pemikiran ekonomi di masa kepemimpinan Islam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dalam sektor keuangan publik dan sosial. Ini setelah wafatnya Rasulullah, banyak orang Islam yang enggan membayar zakat. Setelah Abu Bakar menyelesaikan permasalahan orang yang murtad dan enggan membayar zakat, Abu Bakar mengumpulkan mushaf Al-Quran. Nah, zakat di masa kepemimpinan Abu Bakar dijadikan pendapatan negara yang langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Abu Bakar menetapkan sistem kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu atau yang terlambat masuk Islam. Pada periode Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini merupakan wasiat dari Khalifah Abu Bakar yang disampaikan secara langsung saat itu kepada Utsman bin Affan yang waktu itu sedang menjabat sebagai sekretaris negara, yang bertepatan dengan peristiwa Perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan Romawi. Abu Bakar wafat karena sakit pada tahun 23 Hijriah. Pemikiran ekonomi di masa Umar pada sektor real. Ini Umar meningkatkan sektor pertanian dan menetapkan bahwa kepemilikan tanah adalah milik pengelola. Apabila lahan ditinggal lebih dari 3 tahun, maka lahan menjadi milik negara. Lahan taklukan dikembalikan kepada pemiliknya meskipun non-muslim. Umar juga meningkatkan perdagangan internasional dengan menetapkan usyur, yakni bea cukai, kepada para pedagang non-muslim dari luar negeri Islam yang berdagang di negeri Islam. Pada sektor keuangan publik, seperti sebelumnya, Umar mendapat penerimaan negara bersumber dari zakat, fai, foroz, termasuk juga yusar. Umar juga mencabut hak ikta dengan tujuan membangun produktivitas masyarakat. Pada sektor keuangan sosial, Umar bin Khattab berasumsi bahwa penerimaan harta pembagian Baitul Mal tidak harus sama di antara penerimanya. Beliau juga berpendapat bahwa pendistribusian harta kepada orang miskin tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga sebisa mungkin agar orang miskin bisa menjadi kaya. Umar juga menerapkan bahwa negara bertanggung jawab atau melunasi utang orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan pada tahanan muslim, dan membayar diat orang-orang tertentu. Dalam sektor kelembagaan, akibat dari ekspansi wilayah muslim, ini menjadikan wilayah kekuasaan muslim semakin luas di masa Umar. Lembaga ekonomi yang dikembangkan Umar adalah Baitul Mal dan Diwan, yakni buku penerimaan negara.
Umar menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari Persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan Baitul Mal. Penerimaan negara ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berhak untuk menentukan penerimaan negara baru. Namun, pemerintah daerah juga diberikan hak untuk membelanjakan penerimaan negara untuk kepentingan daerahnya. Nah, jika ada surplus, harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Dalam sektor ekonomi moneter, sebenarnya usaha untuk mencetak mata uang sendiri sudah pernah dimulai semenjak kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah dengan mencetak dirham Islam. Namun yang paling menonjol adalah pada masa Malik Abdul Malik bin Marwan. Dalam sektor infrastruktur, alokasi belanja negara Baitul Mal digunakan untuk pembangunan kota, perluasan jalan, jembatan, terusan jaringan persediaan air, dan pembangunan masjid di pusat kota. Selanjutnya pada periode Utsman bin Affan. Kebijakan ekonomi pada periode Utsman. Pada sektor keuangan publik, sumber utama keuangan publik pada masa Khalifah Utsman adalah seperti yang ditetapkan oleh Umar, yaitu pendapatan dari zakat, khums ini 1/5 dari rampasan perang, jizyah, ada kharaj, ada yusr ini bea cukai, dan properti negara yang kepemilikannya dialihkan kepada negara sebagai akibat dari tidak adanya pemilik pribadi. Dalam sektor keuangan sosial, Khalifah Utsman memberikan sedikit kelonggaran dalam hal zakat. Beliau mempercayakan perhitungan zakat pada kaum muslimin itu sendiri. Pada sektor infrastruktur, di antara kebijakan Utsman yang paling menonjol adalah pembentukan Angkatan Laut. Ini merupakan angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Yang terakhir yaitu periode Ali bin Abi Thalib. Kebijakan ekonomi pada periode Ali. Pada sektor keuangan publik, Khalifah Ali menetapkan seluruh kekayaan Baitul Mal, tanah serta semua sumber penghasilan adalah milik negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga negara menurut keperluan dan haknya. Ali mengharuskan semua orang bekerja dan mendapatkan manfaatnya dari pekerjaan tersebut. Ali juga sangat menekankan dalam memerangi kemiskinan. Dalam sektor keuangan sosial, perhatian Ali ini terhadap keadilan sosial dan pemerataan sangat tinggi. Khalifah Ali juga membagi dana Baitul Mal kepada fakir miskin muslim, sama halnya dengan fakir miskin non-muslim. Pada sektor kelembagaan, Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, sehingga secara geografis lokasi ibu kota ini lebih strategis. Pada sektor ekonomi moneter, pada masa pemerintahan Khalifah Ali, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintahan Islam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.